Yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, masuk pengkhianatan terhadap. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan. Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, sebetulnya itu dikongsi bersama. Ya, Kang Jalal, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda kita berikut. Kalau kita berbicara tentang isu kerjasama antara kelompok Syiah dengan NU, maka sebenarnya ini bukan sekedar soal ada atau tidak ada hubungannya, tetapi lebih dalam dari itu teman-teman. Itu menyentuh pada persoalan manhaj, akidah, dan arah dakwah umat Islam di Indonesia. Di permukaan, sebagian orang melihat bahwa hubungan ini adalah bentuk toleransi, dialog, atau bahkan ukhuwah Islamiyah. Mereka mengatakan bahwa sesama Muslim tidak seharusnya saling bermusuhan, sehingga membuka ruang komunikasi dengan Syiah dianggap sebagai langkah yang bijak teman-teman. Apalagi NU dikenal sebagai organisasi yang besar yang membawa slogan modernisasi, toleransi, dan Islam rahmatan lil alamin. Namun di sisi yang lain teman-teman, muncul kekhawatiran yang tidak kecil bagi kalangan yang sangat menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah bukan hanya sekedar perbedaan mazhab biasa teman-teman, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dalam banyak aspek, seperti konsep imamah, sikap terhadap sahabat Nabi, hingga sumber ajaran agama itu sendiri. Dari sudut pandang ini teman-teman, kedekatan atau kerjasama bukan lagi sekadar dialog, tetapi berpotensi membuka pintu masuk ke dalam pengaruh ideologi. Disinilah letak kritik yang sering disuarakan teman-teman. Sebagian pengamat melihat bahwa ketika hubungan ini tidak diberi batas yang jelas, maka masyarakat awam bisa menjadi bingung. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana ajaran yang murni dari Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang berasal dari pemikiran Syiah. Dalam kondisi seperti ini teman-teman, apa yang terjadi bukan toleransi, tetapi bisa berubah menjadi normalisasi. Nah, semisal ketika tokoh-tokoh dari kedua kelompok tampil bersama dalam sebuah forum, atau ketika ada kegiatan yang melibatkan unsur-unsur Syiah tanpa penjelasan yang tegas kepada umat, maka pesan yang sampai ke masyarakat bisa menjadi kabur teman-teman. Umat awam cenderung melihat kalau ulama saja duduk bersama berarti tidak ada masalahnya, padahal secara ilmiah dan historis perbedaan itu nyata dan cukup sangat serius. Kritik lainnya adalah soal arah dakwah. NU sebagai organisasi besar memiliki pengaruh yang sangat luas di Indonesia teman-teman. Ketika mereka membuka ruang yang terlalu longgar terhadap kelompok yang memiliki perbedaan prinsip, maka akan ada kekhawatiran bahwa arah dakwah itu bisa bergeser dari menjaga kemurnian akidah menjadi sekedar menjaga harmonisasi sosial. Padahal dalam sejarah Islam teman-teman, para ulama itu sangat tegas dalam membedakan antara toleransi sosial dan kompromi di dalam akidah. Mereka bisa hidup berdampingan tetapi tetap jelas dalam batas-batas keyakinan. Di sisi yang lain teman-teman, perlu juga jujur bahwa tidak semua bentuk interaksi itu berarti kerjasama ideologis. Ada juga yang memang murni dalam konteks dialog, penelitian, atau upaya meredam konflik.
Tidak semua pertemuan berarti persetujuan, tidak semua kedekatan berarti dukungan. Masalahnya adalah ketika batas ini tidak dijelaskan secara terbuka kepada umat Islam, disinilah kritik menjadi sangat penting, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk mengingatkan bahwa umat itu perlu kejelasan. Kalau memang ada dialog, maka harus dijelaskan bahwa ini dialog, bukan penyatuan ajaran. Kalau memang ada perbedaan, maka harus disampaikan secara ilmiah, bukan disembunyikan demi citra persatuan. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah generasi muda akan tumbuh tanpa pemahaman yang jelas tentang akidahnya sendiri. Mereka hanya tahu semua sama-sama Islam tanpa memahami perbedaan prinsip yang sebenarnya sangat penting dalam ilmu akidah. Akhirnya, diskusi tentang isu ini seharusnya tidak berhenti kepada emosi ataupun label semata, teman-teman. Yang dibutuhkan adalah kejujuran yang ilmiah, keberanian dalam menjelaskan perbedaan, dan kebijaksanaan dalam menjaga sebuah hubungan sosial tanpa mengorbankan prinsip. Kalau kritik itu disampaikan dengan ilmu, adab, dan tujuan memperjelas kebenaran, maka itu akan menjadi kontribusi yang baik bagi umat Islam. Tetapi kalau kritik berubah menjadi provokasi, teman-teman, tanpa dasar, justru akan memperkeruh keadaannya. Maka dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, teman-teman, isu kerjasama antara Syiah dan NU tidak bisa dilihat secara sederhana sebagai sekedar hubungan biasa, karena menyangkut perbedaan prinsip yang cukup mendasar dalam akidah. Di satu sisi, interaksi bisa saja dilakukan dalam konteks dialog atau menjaga stabilitas sosial. Namun sisi yang lain tetap ada kekhawatiran bahwa kedekatan tanpa batas yang jelas dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam. Karena itu, teman-teman, yang paling penting bukan sekedar ada atau tidaknya hubungan mereka, tetapi bagaimana hubungan itu dijelaskan secara terbuka, jujur, dan proporsional, agar umat perlu mendapatkan kejelasan agar tidak terjadi pencampuran pemahaman yang bisa mengaburkan batas-batas keyakinan. Sikap kritis tetap diperlukan, teman-teman, namun harus disampaikan dengan ilmu, adab, dan tujuan yang jelas untuk menjaga kejelasan ajaran, bukan sekadar memicu konflik semata. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.